Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk kembali bermajlis dalam rangka untuk kita lanjutkan kajian kita kitab Umdatul Fiqh ala mazhabi al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kitab Umdatul Fiqh dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bab tentang al-wudu, ya, bagaimana tata cara berwudu yang sempurna, ya, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Berikutnya kita masuk pada babul mashi alal khuffain, bab mengusap di atas sepatu. Ini masih bagian daripada pembahasan tentang wudu, ya, di mana seseorang diperbolehkan untuk mengusap di atas sepatu, ya, ketika hendak mencuci kaki, sehingga kaki itu tak perlu dicuci dengan air, cukup diusap di atas sepatu, dan sepatunya tak perlu untuk dibuka. Beliau berkata, yajuzul mashu alal khuffain, boleh hukumnya untuk mengusap di atas sepatu. Min ghairi khilaf, ini tanpa ada khilaf di antara para ulama. Semuanya sepakat bahwa boleh mengusap di atas sepatu. Lima rawa Jarir qala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jarir, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, beliau kencing, summa tawaddaa, kemudian setelah beliau kencing beliau berwudu, wa masaha, summa tawaddaa, kemudian berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan Nabi SAW mengusap di atas sepatunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kana yu'jibuhum hadza, ya, ini, ya, kata Ibrahim, hadisnya ini, ya, menakjubkan, kata beliau. Kenapa? Lianna islama Jarir kana ba'da nuzulil Maidah, karena Islamnya Jarir itu setelah turunnya surah Al-Maidah tentang syariat berwudu, berwudu. Seandainya Nabi SAW mengusap di atas sepatu itu sebelum surah Al-Maidah turun, berarti mengusap di atas sepatu terhapus hukumnya, karena sudah ada penjelasan tentang wudu yang sempurna. Namun Nabi melakukan ini setelah turunnya surah Al-Maidah, artinya sudah ada syariat wudu yang sempurna. Lalu kemudian ada syariat untuk boleh mengusap di atas sepatu tanpa kaki itu dicuci. Nah, ini menunjukkan bahwa ada rukhsah, ada keringanan dalam mencuci kaki bagi orang yang bersepatu. Nah, kemudian berikutnya, wa ma asbahahuma minal jawaribi as-saqfiqati allati tasbutu fil qadamaini wal jamarik, ya. Kata beliau, dan juga boleh hukumnya untuk mengusap di atas al-jawarib, yaitu kaos kaki, as-safiqati, yang tebal, ya,
allati tasbutu fil qadamaini, yang dia itu kuat melekat pada kedua kaki. Yang kuat melekat pada kedua kaki, dia tidak mudah untuk lepas, ya, mudah untuk lepas. Naam. Maka kata beliau, ya, penjelasannya, wa yajuzul mashu 'alal jawaribi wal jamarik, ya, boleh hukumnya untuk mengusap di atas jawarib, yaitu jawrab, kaos kaki, wal jaramik. Jaramik ini semacam sepatu juga yang menutupi mata kaki. Nah, 5 rawal Mughirah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah. Kalau tadi Jarir, Al-Mughirah, anna Rasulullah SAW masaha 'alal jawrabaini wan na'laini, bahwa Nabi SAW beliau pernah mengusap di atas kedua kaos kaki, wan na'laini, dan di atas kedua sandal. Artinya Nabi SAW pakai sandal dan beliau pakai kaos kaki. Nah, sandalnya nggak dibuka, langsung aja diusap di atas kaos kaki itu. Karena kalau tidak pakai sandal, nanti pakai kaos kaki aja jalan ke sana kemari kan nggak mungkin. Mesti kalau kena air, nanti airnya akan masuk ke dalam kaos kaki itu. Nah, wa qala hadisun hasanun sahih. Ya, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Qala Ahmad, yuzkarul mashu 'alal khuffaini an sab'ah aw an samaniya min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan bahwa ada 7 atau 8 yang meriwayatkan hadis tentang masalah kaos kaki ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jarmuq fi makna al-khuf. Adapun disebutkan di situ ada 2, al-jaramik, itu jarmuk sama dengan sepatu modelnya. Li'annahu malbusun satirun lil qadam, karena dia adalah semacam pakaian yang menutupi kaki, ya. Yumkinu mutaba'atul masyi fihi, ya, asbah al-khuf, itu bisa dipakai langsung, ya, untuk jalan kaki, maka dia hampir sama dengan sepatu, ya. Kalau khuf itu sepatu kulit, ya, mungkin, ya, ada sepatu yang tidak terbuat dari kulit tapi juga menutupi mata kaki, itu yang disebut dengan jarmuk. Baik. Kemudian berikutnya, wa yushtaratu lil jawrab, ya, dan disebutkan wal jarmu allati tujawizul qadamaini fit taharati sughra, dan jarmuk, ya, allati tujawizul ka'baini, yang menutupi kedua mata kaki, fit taharati sughra, dalam masalah tahara kecil. Tahara kecil ini artinya wudu. Jadi bolehnya seseorang untuk mengusap di atas sepatu, di atas kaos kaki, itu hanya untuk dalam keadaan berwudu, bersuci dengan berwudu. Tapi kalau mandi harus dibuka, dibuka, tidak bisa mandi. Kalau mandi kakinya cukup diusap-usap saja, nggak bisa, harus dicuci semuanya terkena air. Berarti kan harus dibuka kaos kakinya, harus dibuka sepatunya di saat mandi junub. Nah, ini hanya berlaku untuk berwudu saja. Maka disebutkan di sini, wa yushtaratu lil jawrab an yakuna safiqan. Disyaratkan untuk kaos kaki itu harus tebal, tidak bisa terlalu tipis. Yasturul qadam, menutupi semua kaki. Li'annahu idza kana khafifan yasiful qadam, karena kalau dia terlalu tipis, ya, yang bisa terlihat dari luar kaki kita, ya, karena kainnya terlalu tipis, ya, lam yajuz al-mashu alaihi, tidak boleh mengusap di atasnya, li'annahu ghairu satir, karena dia tidak menutupi namanya, tidak menutupi. Falam yajuz al-mashu alaihi kal khuffil al-muharrak, ya. Tidak boleh mengusap di atasnya karena disamakan dengan khuf, sepatu yang sobek. Nah, kalau ada sepatu sobek, artinya berlubang gitu, maka dan terlihat kaki dari luar, maka sepatu itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dipakai, ya, kalau ingin mengusap di atasnya. Maka kaos kakinya itu mesti agak tebal, yang tidak menampakkan kaki dari luar kulitnya. Jadi
kalau dia transparan gitu, terlalu tipis, maka ini tidak bisa perempuan untuk mengusap di atas kaos kakinya itu. Mesti kaos kakinya agak tebal yang betul-betul menutupi kaki. Itu baru bisa dipakai. Karena kita saat ini ya mengusap di atas sepatu itu sepertinya jarang ya. Karena kita umpamanya sholat di dalam masjid, nggak mungkin kita pakai sepatu masuk ke masjid. Ya, tapi yang memungkinkan bagi kita adalah kaos kaki. Kaos kaki kita buka sepatunya, kemudian kita masuk ke masjid pakai kaos kaki itu biasa. Apalagi para wanita gitu ya, memang ya mereka ya harus menutup kakinya dengan kaos kaki. Kemudian juga disebutkan wa yushtaratu an yasbuta fil qadam. Juga dipersyaratkan sepatu ataupun kaos kaki itu an yasbuta fil qadami bi nafsihi min ghairi syad. Dia mesti kuat ya, melekat pada kaki tanpa harus diikat. Diikat. Fa in kana yasqutu minal qadami li sa'atihi aw li thiqalihi lam yajuz al-mashu alaih. Kalau seandainya sepatu atau kaos kaki itu kita masukkan ke dalam kaki, namun karena terlalu longgar, akhirnya kalau dipakai dia keluar jatuh ke bawah, atau karena kalau dia berat ya nggak bisa, dia harus diikat gitu, maka lam yajuz al-mashu alaih, tidak boleh dia diusap di atasnya ya. Li'anna alladhi tad'ul haja ilaihi al-hajatu ilaihi wa huwa alladhi yasbutu bi nafsihi. Maka karena itulah yang dibutuhkan, yang sepatu atau kaos kaki yang kalau dimasukkan kaki kita sudah, kalau seandainya tak diikat pun enggak lepas gitu. Begitupun kaos kaki. Li'anna al-asla fil mas'i wal khuf. Karena yang ada asalnya itu hukum mengusap adalah mengusap di atas sepatu. Ya, mengusap di atas sepatu, maka mengusap di atas kaos kaki pun hukumnya harus sama dengan sepatu. Wal khuf yasbutu bi nafsihi. Sedangkan kalau sepatu itu mesti dia tetap dengan sendirinya kalau dipakai, ya enggak mudah lepas gitu, tidak mudah lepas. Fama la yasbutu bi nafsihi la yulhaqu bihi. Maka segala yang tidak bisa tetap terpasang dengan sendirinya dan kuat itu tidak la yulhaqu bihi, tidak diikutkan hukumnya sama dengan sepatu. Yang intinya di sini ingin menjelaskan tentang syarat kaos kaki. Ya, syarat kaos kaki ada dua, harus tebal. Yang kedua, kalau dipakai nggak mudah keluar. Ya, karena longgar atau karena licin atau yang lain. Ya, jadi kalau dipakai ya lengket dia di situ di kaki kita. Itu maksudnya. Wa yushtaratu fil jarmuk an yujawizal qadamain atau al-ka'bain. Adapun syarat jarmuk tadi yang semacam bentuk sepatu harus menutupi kedua mata kaki. Kedua mata kaki ya. Li'annahuma min mahallil fardi, karena kedua mata kaki itu kan sesuatu yang wajib untuk dicuci ya, maka mesti tertutup ya, sepatu ataupun kaos kaki harus melebihi daripada mata kaki, sehingga kaki kita itu betul-betul terjaga dari hal-hal yang najis, yang najis. Naam. Fayushtaratu sitruhuma kabaqiyatil qadam. Maka dipersyaratkan harus menutupi kedua mata kaki ya, kabaqiyatil qadam, sebagaimana kaki yang semua kaki itu harus ditutup. Jadi itu untuk jarmuk tadi, sepatu yang bukan kulit, kulit. Kalau sepatu kulit itu namanya khuf, atau sepatu macam sepatu tentara gitu kan. Itu namanya khuf. Kalau ada sepatu-sepatu yang terbuat dari sesuatu yang lain ya, maka dipersyaratkan harus menutupi mata kaki, baru boleh kita mengusap di atasnya. Kemudian wa yahtassul mashu bit taharatil sughra dunal kubra. Ya, bolehnya mengusap di atas sepatu atau di atas mata kaki ini hanya berlaku untuk tahara as-sughra. Ya, tahara kecil. Tahara kecil itu maksudnya wudu, karena tahara kubra, tahara besar itu maksudnya mandi.
Lima rawa Safwan ibnu Assal al-Muradi. Ini berdasarkan hadisnya Safwan bin Assal. Qala berkata, umirna idza kunna musafirin alla nanzi'a khafafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janaba. Kata dia, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kami safar, kalau kami bepergian, untuk tidak mencabut atau membuka sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau junub. Kalau junub ya harus dibuka. Harus dibuka. Maka junub itu termasuk dari pembatal mengusap di atas sepatu itu. Kecuali lakin min ghaitin wa bawling wa naum. Tapi kalau hanya untuk buang air kecil, buang air besar, tidur, itu adalah merupakan pembatal wudu. Untuk urusan kaki tak perlu dibuka, boleh diusap di atasnya. Tapi tadi kalau junub wajib dibuka. Maka di situ disebutkan berarti mengusap di atas sepatu hanya berlaku untuk wudu saja. Kalau untuk junub, orang yang junub kan harus mandi, maka tidak berlaku. Harus sepatunya dibuka dan dicuci kakinya. Ilal jabirah, kecuali al jabirah. Jabirah itu artinya gips atau perban gitu ya. Kalau umpamanya ada orang yang luka kemudian dia di perban ini, maka ini tidak perlu dibuka. Ya, walaupun junub. Jadi wudu pun hanya diusap di atasnya, mandi pun hanya diusap di atasnya, enggak usah dibuka. Fa innahu yumsahu 'alaiha fil kubra aidan ila an yuhillaha. Ya, maka untuk yang menutupi luka itu diusap juga walaupun dalam keadaan hadas besar, ya. Ila an yuhillaha, sampai dia buka, Jadi kapanpun tak pakai batas waktu, mau 10 hari 20 hari tidak mengapa. Tapi kan kalau untuk mengusap di atas sepatu ada waktunya. Kalau untuk musafir hanya 3 hari 3 malam, kalau untuk mukim hanya sehari semalam saja berlakunya. Setelah itu wajib dia perbaharui lagi, ya, buka sepatunya, wuduk lagi, kemudian pasang lagi. Nah, li hadisi sahibi syujjah wa sayati insyaallah. Ini berdasarkan hadis sahibi syujjah, orang yang punya luka, ya, dan akan datang penjelasan hadis itu insyaallah. Kemudian berikutnya dikatakan, ya, yauman wa laila lil mukim wa salasan lil musafir. Berlaku mengusap di atas sepatu ini, ya, sehari semalam untuk musafir, untuk mukim, dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Penjelasannya, yamsahu al-muqimu yauman wa laila. Orang yang mukim kalau dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki, boleh dia mengusap selama sehari semalam. Wa salasan lil musafir, untuk musafir 3 hari 3 malam. Lima rawa Auf ibnu Malik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, ya, anna Rasulullah SAW amara bil masih alal khuffaini, bahwa Nabi SAW perintahkan untuk mengusap di atas sepatu salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir, 3 hari 3 malam untuk musafir, wa yauman wa laila lil mukim, ya, sehari semalam untuk mukim, ya. Wa qala Ahmad hadza ajwadu hadisin fil masih. Berkata Imam Ahmad, hadis ini adalah hadis yang terbaik yang menjelaskan tentang mengusap di atas sepatu, baik itu dari sisi makna, ya, karena maknanya jelas, ataupun dari sisi sanad, bahwa sanad hadis ini sahih. Nah, juga mengatakan li'annahu fi ghazwati Tabuk akhiru ghazwatin ghazaha an-nabi sallam. Juga hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk, dan perang Tabuk itu adalah perang yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan sudah akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu. Jadi ini hadis yang terakhir, ya. Kalau hadis-hadis awal-awal Islam ada kemungkinan mansuh, terhapuskan. Tapi hadis ini di akhir-akhir kehidupan Nabi, berarti tidak mungkin dimansuh, dihapus hukumnya. Wa huwa akhiru fi'lihi, ya, ini adalah akhir perbuatan Nabi sallallahu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu juga berkata,
ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi muqimi yawman wa laila wa lil musafir salasata ayamin wa layaliyahunna, rawahu Muslim. Juga Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW menjadikan mengusap di atas sepatu itu bagi yang mukim sehari semalam dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Nah, jadi ini masalah waktunya. Kemudian berikutnya wa mata masaha summa inqadat muddah. Ini pembatal-pembatalnya, pembahasan tentang pembatal-pembatalnya, yaitu kapan dia mengusap dan habis waktunya berarti otomatis batal gitu ya, otomatis batal. Kemudian au khala aqablaha, atau dia buka sepatunya sebelum habis masanya. Ya, kapan dia buka maka batallah mengusap di atas sepatu itu. Batalat taharatuhu, maka batallah taharahnya. Ini waktu pembatalnya. Jadi pembatalnya disebutkan ada 2 di sini. Ibtida'u muddatil mashi minal hadasi ba'dal lubsi ila mislihi. Awal mula kita menghitung waktunya itu kan sehari semalam nih. Kapan kita memulai? Apakah di saat kita berwudu atau di saat kita batal? Maka memulainya menghitung waktunya itu di saat batal. Contoh sekarang kita berwudu jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita berwudu, habis itu kan kita pakai sepatu. Karena persyaratannya kita pakai sepatu atau kaos kaki itu setelah wudu kita sempurna. Nah, maka setelah selesai wudu baru pakai sepatu atau pakai kaos, ya. Kapan kita mulai menghitung sehari semalam itu? Kalau kita hadas. Jadi, kapan batal wudu kita? Nah, di situ mulai kita menghitung. Bukan di jam 7-nya. Anggaplah jam 10 baru kita batal, kencing kah kentut kah berarti jam 10. Nanti jam 10 besok baru habis. Nah, bukan di saat kita pakai sepatu itu. Kalau pas pakainya kan jam 7, berarti besok jam 7 habiskan. Tapi bukan itu waktunya. Waktu hadasnya yang dihitung. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yamsahul musafiru salasata ayami wa layaliyahunna wal muqimu yawman wa layla. Wa qaluhu yamsahul musafir, ya, kata Nabi sallallahu musafir boleh mengusap, mengusap yakni yastabihul mas, ketika dia boleh mengusap. Karena kalau dalam keadaan dia itu berwudu kemudian dia pakai, saat itu kan belum mengusap ya. Kapan dia boleh mengusap? Kalau dia hadas kemudian mau wudu lagi kan? Maka di saat boleh mengusap itulah makanya dijadikan sebagai awal waktunya. Bukan di saat dia pakai. Karena di saat dia pakai itu belum mengusap, orang baru wudu, ya kan? Fa'tubira awwal waqtiha hina min hini jawazi fi'liha kas-shalah. Maka itulah dijadikan sebagai awal waktunya seseorang mengusap, dan itu juga menjadi patokannya sehari setelahnya. Kalau musafir 3 hari setelahnya setelah di jam 10 tadi ketika dia hadas di jam 10 itu. Wa anhu minal mashi ba'dahu lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil mashi salasata ayyam faqtada anna an takuna salasa kullu yumsahu 'alaiha. Begitu juga yang 3 hari sama ya, berlaku 3 hari berikutnya dari jam di saat dia batal. Nah, kemudian wa mata masaha summan qadat al mudda, li anna al masah uqima maqam al ghusli fa idza zala batalat taharatu fil qadamaini, ya. Jadi mengusap itu sama hukumnya dengan mencuci ya, mencuci. Maka apabila habis masa mencuci, habis masa mengusap, berarti batallah hukumnya mengusap, harus diulang lagi, dibuka lagi. Ya, jadi ini salah satu di antara pembatal mengusap di atas kaos kaki atau sepatu habis masanya. Kalau masa mukim sehari semalam, kalau masa musafir 3 hari 3 malam. Au khala aqablaha, atau dia buka sebelum habis masanya, otomatis sudah batal ya. Jadi itu 2. Kemudian waman masaha musafiran summa aqama, ya. Sebetulnya ditambah lagi satu pembatalnya itu junub ya. Kalau junub batal mengusap. Jadi
pembatalnya itu habis masanya, kedua dibuka sebelum habis waktunya, kemudian ketiga junub. Junub. Tapi ini tak disebutkan junubnya karena tadi sudah disebut tadi bahwa kalau junub itu ya harus dibuka ya, karena junub tidak berlaku ketika junub mengusap di atas sepatu. Nah. Kemudian berikutnya, waman masaha musafiran summa aqama. Bagaimana kalau ada orang dia itu musafir. Dia musafir mungkin ke Jakarta gitu kan. Tapi ternyata di Jakarta enggak sampai 3 hari. Maka kalau dia balik sebelum 3 hari, ya, maka kalau dia jadi mukim batal. Ya. Jadi yang berlaku baginya hanya mukim, yaitu sehari. Jadi kalau sudah hanya 2 hari di Jakarta, balik ke Batam lagi, maka jangan dia sempurnakan saya kan habis musafir, berarti masih ada 1 hari lagi sisa gitu. Enggak. Dia langsung masuk ke hukum mukim gitu. Kemudian begitupun mangkana muqiman summa safara atamma masha mukim, ya. Begitupun kalau ada orang mukim, jadi anggaplah hari ini ya, dia mengusap di atas sepatu niatnya gitu untuk mukim. Kemudian itu safar dia belum habis masa mukimnya itu safar, maka disempurnakan dulu mukimnya, baru kemudian setelah itu di saat safar dibuka, kemudian khusus untuk safar. Jangan disambung gitu, jadinya 4 hari kan. Jadinya 4 hari, sehari mukim, 3 hari safar, 4 hari jadinya. Maka kalau dia mukim kemudian dia mau mengusap di atas sepatu, selesaikan dulu mukimnya. Nanti kalau nggak apa-apa di Jakarta baru habis masa mukimnya itu, nanti setelah itu dia mulai lagi buka, kemudian berwudu, lalu berlaku untuk musafirnya. Nah, kemudian berikutnya, wa yajuzul mashu 'ala al-imama idza kanat zata zawaib zu'abah, idza kanat zata zu'abah. Boleh juga mengusap di atas imamah. Ini sudah habis urusan kaki ya, sekarang pindah ke kepala. Ke kepala. Boleh mengusap di atas imamah ya. Kalau imamahnya itu pakai lilitan. Ya, supaya kepalanya itu betul-betul tertutup ya. Biasanya kalau pakai imamah itu di dalamnya ada pecinya ya. Karena kalau enggak pakai peci di dalamnya mudah terbuka. Ya, jadi intinya bahwa imamah yang dipakai itu betul-betul menutupi kepala. Nah, satira li jami' ras, ya, menutupi semua kepala. Illa majaratil adatu bi kashfihi, kecuali yang memang biasanya terbuka. Kalau pakai imamah kan, imamah enggak mungkin menutupi semua kepala ya. Jadi bagian-bagian belakang ini enggak tertutup lah, bagian-bagian sini juga tidak tertutup gitu. Nah, taib. Maka disebutkan di sini bahwa Nabi SAW juga biasa mengusap di atas imamah kalau berwudu. Jadi bukan hanya kaki yang bisa diusap di atasnya, di atas penutupnya, tapi kepala juga bisa diusap di atas penutupnya, ya, sehingga kepalanya tak harus dia mengenai tangan. Jadi gini aja ke atas gitu. Satir li jami'i ar-ra's, menutupi semua kepala, illa majarat al-adatu bi kashfihi ufi anhu lil haraj, ya, kecuali yang memang biasa kepala tidak bisa tertutup dengan imamah, maka tidak harus ditutup semuanya. Lil haraj ini dimaafkan karena susah. Kalau kepalanya ditutup berarti telinganya juga harus ditutup semuanya gitu, karena telinga bagian dari kepala. Nah, kemudian wa min syartil masih ala jami'i zalika an yalbisahu ala taharatin kamila. Mengusap semua tadi ada tiga atau ada 4 yang boleh diusap di atasnya. 1, sepatu. Kedua, kaos kaki. Ketiga, jarmuk. Tadi jarmuk itu macam sepatu juga, ya. Kemudian juga imamah. Ini berarti 4. Syaratnya boleh diusap di atasnya itu adalah dia memakainya dalam keadaan sudah sempurna taharanya. Dia sudah sempurna wudunya. Enggak boleh
nyuci satu kaki, masukin sepatu, kakinya yang sebelah belum dicuci, itu nggak boleh karena belum sempurna namanya. Maka itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya maksudnya itu sempurna adalah jangan dulu pakai sepatunya sebelum wuduknya selesai semua. Wuduk selesai semua. Ya, dia berikan contoh yang tidak sempurna wuduknya itu, contohnya kalau dia cuci satu kaki, habis itu dia pakai kaos kaki, pakai sepatu, habis itu sebelahnya dicuci lagi, berarti kan dia masukin yang kanan itu dalam keadaan kaki kiri belum dicuci, berarti kan belum sempurna wuduknya sebelum dia pakai. Nah, jadi harus semuanya sempurna baru kita pakai kaos kaki itu atau pakai sepatu itu. Nah, begitupun dengan imamah, imamah. Jadi kalau ada yang mau pakai imamah dan nanti kalau berwudu yang berikutnya tidak mau dia buka imamahnya itu, maka berwudu dulu sempurna baru pakai imamahnya. Nanti kalau mau salat berikutnya nggak usah buka imamahnya lagi, cukup diusap di atasnya gini saja. Kemudian ini dalilnya adalah hadis Al-Mughirah. Dalilnya ada hadis Mughirah. Qala Al-Mughirah berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu fi safarihi." Aku pernah bersama Nabi sallallahu dalam safarnya. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Ketika itu aku menunduk untuk membuka sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu berkata, "Da'huma." Biarkan, enggak usah dibuka gitu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena saya telah memasukkan kedua kaki saya itu dalam keadaan sudah suci. Ini menunjukkan bahwa kalau mau mengusap di atas sepatu harus kaki itu masuk ke dalam sepatu atau ke dalam kaos kaki dalam keadaan sudah suci. Naam. Famasaha alaihima, maka kemudian setelah itu Nabi SAW mengusap di atas sepatunya. Taib. Ini untuk masalah penutup kepala sama kaki, ya, kaos kaki. Berikutnya wa yajuzul mashu alal jabira. Berikutnya boleh mengusap di atas jabira. Jabira itu adalah penutup luka. Liqauli Rasulullah sallam fil ladzi asabahu hajarun fi ra'sihi. Berdasarkan sabda Nabi sallam kepada seseorang yang terkena batu kepalanya, ya. Fashajjahu, sehingga membuat kepalanya itu, ya, luka. Inna makana yakfihi an yatayammam. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya baginya itu boleh untuk tayammum. Wa ya'sir au ya'sib ala jurhihi khirqatan wa yamsahu 'alaiha. Kemudian untuk lukanya dia cukup untuk melilitkan kain atau intinya menutupi daripada lukanya itu. Wa yamsahu 'alaiha, kemudian dia usap di atasnya, dia usap di atas. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, lalu kemudian dia mencuci semua badannya jika seandainya dia ingin mandi. Jadi ada dua orang yang terkena luka kepalanya gitu kan, dan dia harus mandi, mandi jika kiranya kepalanya itu nggak bisa kena air, atau dia nggak bisa kena air badannya, cukup tayamum. Tapi kalau seandainya ya hanya satu tangannya saja yang luka, yang lainnya ini kalau kena air nggak ada masalah, maka mandi semua yang lain ini, basahi semuanya. Untuk yang ini cukup diusap saja begini, ya, diusap saja, selesai. Ya, ini diusapnya ini adalah bukan karena beda dengan wudhu tadi, ya. Kalau wudhu itu kan dia diusap karena dia dianggap sudah suci isinya kan. Kalau ini karena darurat tidak bisa kena air, maka dia diberikan rukhsah untuk mengusapnya. Sehingga kalaupun dia ini berlaku berapa lama terserah, dan dia tidak harus wudhu dulu, dicuci dulu wudhu, kemudian lalu dibalut itu. Jadi dia tidak berlaku itu. Ya, yang berlaku hukum yang sebelumnya itu dipakai setelah wudhu, setelah suci, itu karena dianggap dia tidak kotor lagi karena sudah tertutup gitu. Nah, jadi mengusap di atas luka itu sudah ada dalilnya, ya. Sudah dalilnya Nabi SAW suruh untuk diusap. Nah,
Kemudian idza lam yata'adda bi syaddiha mawdi al-haja ila an yahillaha, ya. Namun yang bisa diusap itu hanya yang ditutupi luka. Jadi kalau punya lukanya di sini jangan sampai di sini balutnya gitu kan. Itu namanya ya, lukanya cuma. Jadi kalau ada luka ya cukup di sekitar luka itu saja, sehingga yang lain ini bisa dicuci dengan air. Jangan terlalu jauh kali menutupi anggota tubuh yang harus dicuci, tapi karena tertutupi dengan penutup luka itu akhirnya nggak bisa untuk dicuci. Nah, kemudian ila an yahillaha, sampai sembuh. Jadi tidak pakai batas waktu. Warrajul wal mar'atu fi dzalika sawa. Laki-laki dan perempuan dalam urusan mengusap-usap ini semuanya sama. Illa anal mar'a la tamsahu 'alal imamah. Ya, cuma saja perempuan ya tidak dibolehkan dia mengusap di atas imamah, karena memang perempuan enggak pakai imamah. Ya kan? Kalaupun dia pakai itu nadir katanya. Hanya jarang dipakai. Kalau umpamanya ada perempuan pakai imamah karena harus mungkin kepalanya dingin atau apa, dia pakai imamah, itu pun jarang. Sehingga kalau jarang, sesuatu yang jarang terjadi, enggak perlu dikasih hukum khusus. Ya, hukum khusus. Ya. Jadi ini terkait masalah mengusap di atas tempat yang harus dicuci. Nah, adapun para ulama itu mempermasalahkan masalah peci. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh mengusap di atas peci, karena peci ini mudah dibuka. Imamah itu disebut imamah itu, kenapa dia boleh diusap di atasnya? Karena ada kesulitan untuk memasangnya kembali. Sama halnya dengan sepatu. Kenapa sepatu diberikan keringanan untuk diusap saja, enggak usah dibuka? Karena membuka sepatu ini ribet. Ya, membuka kaos kaki juga ribet gitu. Maka ada keringanan. Tapi kalau untuk peci, ya, itu mudah untuk membukanya. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengusap di atas peci. Apa katanya bedanya peci dengan imamah? Katanya sama-sama menutupi kepala. Begitupun wanita, ya, mengusap di atas kerudungnya. Ya, sebagian ulama membolehkan jika memang dalam keadaan sangat-sangat dibutuhkan, mungkin karena terlihat auratnya atau apa, akhirnya di atas kepala saja, karena dia juga sudah tertutup, dikiaskan ke imamah, ya. Walaupun ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu kalau berwudu dia masukkan tangannya di dalam kerudungnya ketika mengusap kepalanya. Nah, ini hadis Aisyah ini ada juga hadisnya Ummu Salamah kalau tidak salah, dia mengusap di atas kerudungnya. Ya. Jadi akhirnya Aisyah tidak pakai mengusap di atas kerudung, dia masukkan kepalanya di kerudungnya, kemudian dia usap kepalanya. Adapun Ummu Salamah, dia usap di atas kepalanya. Ya, maka dikatakan kalau seandainya ya sangat-sangat dibutuhkan, maka diusap di atas kepala. Tapi kalau dia diusap di atas kerudung, kalau dia tidak terlalu penting-penting kali, ya, maka mendingan diusap langsung di atas kepala, tangan dimasukkan ke dalam kerudung itu. Naam. Ya, contohnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya kepala itu dingin, kalau kena air itu bisa pusing gitu kan. Maka pada saat itu ya di atas kerudung saja diusapnya. Itu di antara contoh yang disebutkannya. Ya. Nah, ini terkait masalah mengusap di atas al-hawail. Al-hawail itu penghalang-penghalang yang tidak bisa langsung sampai ke sana air tersebut. Nah, ada pertanyaan dalam masalah ini? Nah, ya. Kalau mengusapnya harus dibasahin nggak dengan sedikit juga? Atau kering aja boleh? Kalau mengusap itu mestinya tangan kita basah. Tapi kan tidak dicuci. Kalau dicuci kan harus disirami air kan. Kalau basah hanya tangan kita dibasahi, lalu kemudian diusap di atasnya. Ini tidak disebutkan cara mengusapnya ya. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa seandainya agama itu pakai akal gitu, maka sungguh ya bagian kaki, bagian bawah huf
atau sepatu itu lebih layak untuk diusap dibanding di atasnya. Tapi kata Ali, saya melihat Rasulullah SAW mengusap di bagian atasnya, dan mengusapnya itu cukup sekali saja. Ya, macam formalitas saja gitu ya. Jadi bukan bawanya di atas gini, tapi bagian atasnya gini. Nah, mau diusap begini atau ke atas gini nggak ada masalah, sekali saja. Sekali. Nah, jadi cukup tangan kita dibasahi macam mengusap kepala lah gitu. Nah, jadi usap gini sekali selesai. Tadi saat begitunya waktu ininya saat batal wudunya Ustaz atau Iya, saat batal wudunya. saat mulai ini mengusap? Jadi mulai menghitung waktunya ketika Nabi mengatakan sehari semalam. Itu bahasanya kan 24 jam ya. 24 jam. Nah, kapan mulai menghitung itu? Apakah mulai menghitung di saat kita berwudu, pas kita pasang kaos kaki, atau di saat batal wudunya? Ya, beliau mengatakan di sini di saat wudunya batal. Di saat wudunya Gini Ustaz. Kita berwudu dulu jam 10 pagi ya. Berwudu. Nanti batal wudu anggaplah jam 11. Kita belum mau sholat tuh. Ya. Nanti kita mau sholat dulu jam 12 misalnya. Ya. Apakah jam 12 dari jam 11 ngitungnya atau jam 12 nih? Jam 11 di saat pertama kali batal setelah wudu. Di saat pakai sepatu itu. Cuma susah juga nih Ustaz. Ininya kapan batalnya? Iya. Susah. Berarti harus ditahu ya kapan saya batal gitu ya. Karena bahasanya bahwa boleh dia mengusap. Kapan kita boleh mengusap? Pertama kali ketika kita batal kan? Dan di saat itu kita mau, karena sudah batal berarti kan sudah boleh mengusap tuh. Ketika wudu baru kan? Kalau di saat awal dia berwudu, awal dia pasang, itu kan belum mau mengusap di situ. Belum mau mengusap karena dia masih dalam keadaan suci. Jadi walaupun dalam hal ini sebetulnya banyak khilaf di antara para ulama dalam mazhab yang lain, ada mengatakan di saat pertama kali wudu. Ya. Kapan dia wudu, ketika dia batal, kapan wudu, itu mulai menghitungnya. Jadi ini memang masalah khilafiyah di antara para ulama. Dalam mazhab Hambali, dia memulainya dari pertama kali batal. Nah, itu tadi alasannya, karena ketika batal di saat itulah kita boleh mengusap kalau berwudu. Nah, ya. Enggak jelas, enggak kedengaran. Gimana? Nggak bisa, nggak connect, dia pakai ini. Ya. Oke. Ini tidak pakai wudu dan tayamum. Ya. Jadi untuk pasang jib, ya pokoknya karena luka-luka, karena patah, karena apa, kemudian dipasang di atasnya sehingga kecelakaan ya. Kan itu harus dililit semua ya. Yang dililit itu yang menutupi kulit ya pada anggota badan yang harus dicuci kalau berwudu, ini tidak pakai persyaratan itu. Jadi yang pakai persyaratan harus berwudu sebelumnya adalah pasang sepatu, kaos kaki, dan imamah. Yang lainnya yang karena luka, karena patah itu tidak pakai dan tidak ada jangka waktunya. Ya, sampai sembuh. Ya, kalau sebulan ya sebulan lah dia usap di atas tangannya. Kalau ini patah ya sebulan ya di atas. Kalau dia berwudu ini dicuci kan, karena enggak ada masalah. Kalau ini ya diusap aja begini sekali. Ya hanya sekedar macam formalitas saja. Tapi harus untuk dilakukan itu, enggak usahlah diusap. Ya, perintahnya diusap di atasnya. Naam. Ya. Kalau untuk mengusap di atas kaos kaki, kaos kaki kami yang zaman sekarang ini kayaknya nggak memenuhi syarat ya. Ya. Kaos kaki ibu-ibu yang sekarang ini. Tidak mau. Tadi harus tebal dan lengket ke kaki. Nah, gimana kalau kasusnya kita lagi safar nih Ustaz? Terus di tempat rest area itu tidak disediakan tempat berwudu yang tertutup gitu. Boleh nggak kami mengusap di atas kaos kaki? Jadi kalau mau safar yang memungkinkan untuk
ya tidak mungkin dibuka gitu karena harus terlihat, maka disiapkan dari sebelum berangkat gitu. Saya safar berarti saya harus pakai kaos kaki agak tebal ini, gitu kan? Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kaos kaki yang tebal itu yang tidak transparan. Yang tidak transparan dari luar. Ada kaos kaki itu yang tipis sekali. Pakai sekarang ini nggak sesuai ya, Ustaz. Ya. Syaratnya kalau yang kaos kaki yang dipakai sekarang ini terlalu tipis itu, Ustaz. Kalau kaos kaki istri itu kayaknya masuk itu. Coba dilihat tuh kaos kaki istri saya itu. Ya kan dia terbuat dari kain. Ada memang kaos kaki yang tipis sekali. Itu yang nggak masuk itu. Dia tidak masuk. Ya, yang macam stocking itu lah. Ya, itu nggak masuk itu. Tapi kalau dia kain ini, ya, itu sudah masuk lah itu. Karena dari luar ketika kita lihat dia tidak transparan masuk ke kulit gitu. Berarti itu sudah, kalau terlalu tebal kali juga ya nggak mungkin juga ada kaos kaki masuk ke sepatu kalau terlalu tebal kan. Nah, Ustaz, satu lagi Ustaz. Tadi menyinggung pernyataan Ibnu Taimiyah tadi bahwa memang dalam kondisi tertentu bisa perempuan itu membuka atasnya. Iya. Kan kalau di Indonesia ini pada umumnya tempat-tempat wudhu itu banyak juga yang masih belum menyediakan tempat wudhu khusus untuk perempuan, banyak yang campur. Apakah itu sudah bisa dilakukan pendapat itu dengan kondisi yang seperti itu, Ustaz? Taib. Jadi walaupun jumhur ulama menganggap wanita tidak boleh mengusap di atas kerudung ya. Itu jumhur, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengusap di atas kerudung, mengkiaskan dengan imamah tadi, imamah. Cuma kalau kita mau ambil rukhsah ini juga nggak ada masalah bagi wanita untuk, tapi syaratnya dia sebelum pakai kerudung dia tidak berwudu gitu, sehingga kan artinya kepalanya sudah aman gitu ya dari segala hal-hal yang akan mengotorinya gitu. Jadi atau seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berwudu itu, dia masukin tangannya di dalam di bawah kerudungnya gitu. Itu pun sebetulnya memungkinkan gitu, dan rambut wanita nggak terlihat ya. Jadi dia agak-agak angkat ke atas ya, kemudian dia gunakan itu. Tapi kalau memang sulit karena kerudungnya juga kadang-kadang ada kerudung yang sulit dibuka setelah ditusuk sana kemari kan, rapat ya, nggak bisa dia digoyangkan lagi. Pada saat itu boleh hukumnya untuk mengusap di atas kepala karena illatnya sama. Sepatu itu kenapa dibolehkan diusap? Karena susah nanti bukanya, susah pasangnya. Begitu nanti kerudungnya gini-gini banyak pentulnya, ya kan? Susah nanti pasangnya lagi, maka saat itu diusap di atas kerudung juga tidak mengapa. Nah, Memakai kaos kaki, terus memakai sepatu juga yang menggunakan kaki. Yang mana yang kita usap? Kaos kakinya atau sepatu? ya. Tergantung yang mana mau dipakai sholat. Karena kalau mengusap di atas sepatu artinya kita sholat pakai sepatu kan? Karena kalau dibuka sepatunya batal. Ya kan? Batal. Maka yang mana yang mau dipakai sholat? Kalau kaos kakinya yang mau dipakai sholat, berarti mengusap di atas kaos kaki, karena sepatu akan dibuka. Tadi kan kalau kita mengusap di atas sepatu, tidak boleh dibuka sepatu. Kalau dibuka sepatu, batal. Harus ulang wudhu lagi dari awal gitu, dan harus cuci kaki. Tidak mengharuskan kita karena kita mengusap kaos kaki Ya. Harus mengusap kiri dan kanan dulu baru pakai sepatu. Boleh usap kanan masuk sepatu. Maksudnya kan berjalan dari tempat dulu ke tempat sholat. Iya. Kalau mengusap di atas kaos kaki kan gak ada masalah sebetulnya, bukan tadi yang maksudnya tadi ketika awal berwudu, ini baru sebelum pakai kaos kaki nih, harus selesai dulu semua kakinya dicuci baru dimasukkan. Sekarang setelah selesai itu kan kita mau mengusap di atas kaos kaki nih. Jadi tidak jadi masalah mengusap di atas kaki kanan, habis masukin sepatu
kaki kanan, kemudian ngusap lagi, masukin lagi kaki kiri ke sepatu, nggak ada masalah lagi di saat itu. Lagi sholat seperti ini lepas. Pas sholat ya sepatu jadi lepas karena nggak diusap di atas sepatu kan. Naam. Baik. Ustaz, kalau tadi kan habis wudhu kan penuh nih, kita udah cuci sampai kaki selesai. Iya. Habis itu kita pakai kaos kaki. Ya. Nah kita sholat pakai kaos kaki itu, kalau kaos kakinya nggak diusap itu boleh atau tidak? Tadi kita wudhunya udah sempurna, tapi pas sholat kita pakai kaos kaki, tapi nggak diusap kaos kakinya. Enggak apa-apa kalau belum batal kan? Belum batal. Iya, belum batal enggak apa-apa. Langsung sholat aja karena sudah dalam keadaan suci. Yang dimaksud ini kalau batal kan harus cuci kaki itu sebetulnya kalau kita wudhu kembali kan, wudhu yang kedua, tapi ada keringanan kaki nggak usah dicuci, cukup diusap. Naam. Taib. Silakan. Yang mengusap di atas apa tadi? Kos kaki. Ya. Iya, masih berlaku. Selama dia masukkan dalam keadaan suci. Di rumah pun berlaku. Kalau lagi musim dingin gitu kan mau tidur pakai kaos kaki supaya nggak kena nggak digigit nyamuk kakinya kan. Pas besok subuh mau wudhu ya karena dingin nggak usah buka kaos kakinya, langsung aja diusap di atas kaos kaki itu. Jadi maksudnya mukim di situ ya nggak musafir baik di rumah atau mau pergi sekolah atau kemana, itu sudah berlaku. Berlaku. Jadi ini cuma berlakunya tidak lama dia, cuma sehari semalam. Jadi bukan hanya dalam keadaan sulit dia kemudian boleh mengusap di atas sepatu, tapi ini kondisi normal pun kalau dia sudah pakai kaos kaki, maka setelah itu boleh dia mengusap di atas kaos kakinya itu di saat dia mau berwudu yang kedua. Nah. Ya. Jadi kan ada hadis ya, ada hadis sahabat pergi safar, lalu kemudian ada salah seorang di antara mereka yang luka kepalanya, lalu habis itu tanya sama kawannya yang lain, boleh nggak saya tayamum nih, kepala saya luka nggak bisa kena air. Maka kata sahabat ini, oh nggak bisa, kamu harus mandi. Ketika dia mandi mati dia. Mati. Maka kemudian setelah kembali dari safar diberitahulah kepada Nabi SAW. Maka Nabi marah. Nabi mengatakan qatalahumullah, mereka telah membunuhnya ya. Semoga Allah juga membunuh mereka gitu. Itu doa Nabi SAW. Innama shifa'ul ayyi as-su'al, sesungguhnya obatnya bodoh itu bertanya. Sesungguhnya dia itu boleh untuk tayammum saat itu gitu. Karena artinya kan dia harus mandi nih. Dia harus mandi. Kalau mandi kan semua badan harus basah gitu kan. Tapi ya kan kepalanya nggak mungkin basah. Ya kan? Nggak mungkin basah karena luka tadi ya. Maka pada saat itu karena dia tidak bisa mencuci semua badannya dan berbahaya, maka pada itu langsung pindah ke tayamum saja. Sekarang kalau seandainya baru wudu, kalau umpamanya memungkinkan untuk ketika dia tutupi lukanya, kemudian memungkinkan dia untuk ditutup kemudian diusap, maka hukumnya boleh hukumnya untuk diusap, yang lainnya dicuci. Naam. Jadi tayamum itu kan bisa menggantikan mandi dan bisa menggantikan wudu ya.
Kalau seandainya badan seseorang itu tidak memungkinkan dia untuk diwudukan, ya langsung tayamum saja. Ya, tapi kalau umpamanya hanya lukanya sedikit di bagian satu bagian saja dari anggota wudunya yang tak bisa dicuci, yang lainnya bisa, maka dia pada saat itu diwudukan semuanya, yang ini bagian satu bagian saja itu yang diusap. Naam. Baik, kita lanjutkan ya. Terkait masalah nawaqidu al-wudu, ya, pembatal wudu, ya. Disebutkan wahiyya sab'a. Pembatal wudu itu ada 7. Ada 7. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini ala kulli hal. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalur. Apapun itu yang keluar, ya. Kedua, wal khariju an-najis min ghairihima idza fuhisha. Yang kedua adalah yang keluar dari selain daripada dua jalur itu apabila banyak. Banyak. Jadi ada najis keluar dari selain dua jalur. Yang keluar dari tangan atau dari perut, ya kan? Najis kalau banyak. Nah, maka disebutkan di sini qalilan kana au katsiran. Kalau yang keluar dari dua jalur, ya, mau banyak mau sedikit pokoknya batal. Apapun itu. Wa huwa nau'ani. Ini ada dua. Mu'tad yang sudah biasa keluar seperti al-baul wal ghaid, seperti kencing, kemudian air besar, ya. Fayanqudu bi ghairi khilaf. Ini batal tanpa khilaf. Ya, tanpa khilaf. Kemudian wasani nadir. Ada yang jarang keluar di dua jalur itu. Jarang. Apa itu? Dia bilang kadut seperti cacing. Ada yang cacing keluar dari pantat? Ada ya? Ada kan? Nah, ini tapi jarang, enggak setiap hari gitu. Jarang-jarang gitu. Wasya'ar disebutkan di sini bulu. Ada yang biasa bulu keluar? Entahlah gitu ya. Wal hasa disebutkan di sini batu-batu kecil. Mungkin kecil batu atau apa? Batu ginjal kan keluar gitu. Jadi ini maksudnya ya para ulama, ini kan jarang terjadi. Ada yang sering terjadi, yang biasa terjadi itu kayak kencing. Ini sudah mau tiap hari keluar, mau ya berapa kali keluar sehari gitu. Ini sering, ada yang jarang. Semuanya ini membatalkan. Intinya apapun yang keluar dari dua jalur, baik yang sering ataupun yang jarang keluar, maka ini membatalkan wudu. Fayanqud liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi SAW kepada wanita yang istihadah, yaitu yang keluar darahnya. Tapi kan darah setelah ini kan enggak setiap bulan keluar, kadang-kadang saja. Mungkin bulan ini ada yang keluar, bulan besok enggak, atau setahun berikutnya enggak. Jadi jarang. Kata Nabi SAW, tawadda'i li kulli shalah. Bagi wanita yang istihadah, hendaklah engkau berwudu setiap kali solat. Jadi wudunya hanya berlaku sekali saja. Jadi kalau dia mau solat, wudu. Nanti kalau mau tiba waktu solat berikutnya, mesti wudu lagi. Nah, berarti apa yang keluar setelah dia solat itu batal, mesti ulang lagi wudunya. Nah, kemudian wadamuha ghairu mu'tad. Ya, karena darah istihadah itu dia tidak biasa gitu keluar. Wali annahu khariju minas sabilaini asbahal mu'tad, ya, dan dia keluar dari di antara dua jalur itu. Nah, kemudian yang kedua, asani, ya, pembatal wudu yang kedua, khurujun najasat min sa'iril badan. Keluarnya najis dari seluruh badan kita. Ya, kalau umpamanya ada najis keluar dari badan kita, ya, maka ini juga membatalkan wudu. Wa huwa nau'an. Ini ada dua. Ghaitun wa baul. Ghaitun wa baul. Air besar, air kecil. Ya, mungkin keluar dari perut gitu kan, pakai sarang gitu ya. Jadi dia bukan keluar dari jalur aslinya, tapi keluar dari jalur yang lain dari tubuh kita. Qaliluhu wa katsiruhu. Ini baik banyak ataupun sedikit membatalkan wudu.
Nah, wasani, ada juga yang kedua, yaitu damun waqaih, yaitu darah dan nanah. Karena nanah itu juga aslinya darah ya. Maka ini disebutkan fayangqudu katsiru, kalau banyak maka dia membatalkan, tapi kalau sedikit tidak batal. Kalau sedikit tidak batal ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi Fatimah innahu damu irkin fatawadda li kulli shalah ya. Nabi sallallahu berkata kepada Fatimah tentang darah itu, innahu damu irkin, itu hanya darah yang hanya terpancar sedikit ya. Fatawadda li kulli shalah, maka kamu wudu setiap kali salat. Itu kalau darah haid, karena darah istihadah karena banyak. Tapi kalau hanya sedikit saja maka dia tidak membatalkan wudu. Tapi karena banyak, darah istihadah itu banyak, maka dia disuruh wudu. Tapi kalau sedikit tidak. Nah, lalu kemudian ya, disebutkan di sini wa ulila bi kaunihi damu irkin wa hadza kadzalika li'annaha najasa kharija minal badan ashbahat al-kharij minas sabil fayanqudu yasiruhu. Liqauli Ibn Abbas fi dam idza kana fahishan fa alaihi al-ada. Apabila fahishan, kata Ibnu Abbas, urusan darah ini kalau dia banyak maka harus dia ulang wudunya. Nah, wa qala Ahmad iddatu minas sahabat takallamu fihi ya. Ada beberapa sahabat yang berbicara tentang itu. Kalau darah sedikit itu tidak apa-apa, tapi kalau banyak membatalkan wudu ya. Ibnu Umar asara basyratahu fa kharaja damun. Ibnu Umar pernah dia asara itu artinya dia urut-urut kulitnya, lalu kemudian ada darah yang keluar. Jadi kalau ada luka digini-giniin kan ada darah keluar itu sedikit. Maka fa shalla wa lam yatawadda. Ibnu Umar salat dan dia tidak berwudu. Berarti yang sedikit-sedikit ada masalah gitu. Tapi kalau banyak maka dia dikiaskan ke darah istihadah. Nah, kemudian juga Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, idza kana fahishan fa innahu yanqut. Kalau darahnya banyak maka membatalkan. Wa Ibnu Musayyib adkhala asabi'ahul asyra anfahu. Ibnu Musayyib ini Sa'id Ibnu Musayyib, seorang tabi'in yang terkenal ya. Dia pernah masukkan salah satu jarinya ke dalam hidungnya, habis itu ditarik keluar ada darahnya, darahnya. Kemudian wa huwa fi shalah, dalam keadaan dia salat saat itu. Jadi artinya keluarnya bisa salat. Mestinya ketika dia lihat darah, berdarah, berarti batal wudu gitu kan, tapi ternyata dia tidak perhatikan itu. Nah, walam yu'raf lahu mukhalif. Ini tidak ada satu sahabat pun yang menyelisihi daripada hal itu. Fakana ijma'an, maka berarti sama hukumnya dengan ijma', yang intinya bahwa darah itu kotor, najis ya. Tapi kalau sedikit dimaafkan, yang banyaknya saja yang membatalkan wudu. Walaupun sebagian, karena ini sudah dihukumi oleh para ulama ijma' darah itu najis ya. Sebetulnya ada beberapa dalil yang lain yang bisa dijadikan sebagai dalil bahwa keluarnya darah itu tidak najis. Contoh, orang yang meninggal di perang, di bela jihad, dia kan enggak dimandi kan ya, dibiarkan dia berdarah-darah gitu, kemudian dia di kafani, kemudian disalati, dikuburkan gitu ya. Begitupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kan dalam keadaan salat ya, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dan itu bersimpah darah ya. Ketika dia bersimpah darah, dia masih lanjutkan salatnya, karena Umar bin Khattab kalau tidak salah 2 atau 3 hari setelah dia ditusuk itu baru meninggal ya. Dan ketika beliau ya, ada kisah ini, Masya Allah, ada seseorang yang datangi dia, masuk ke dalam, menemuinya, lalu kemudian di saat dia minum susu,
itu susunya keluar lagi di perutnya gitu. Artinya usus-ususnya itu betul-betul sobek semuanya sehingga putih keluar susu itu dari perutnya. Maka ada sahabat yang menasihatinya gitu, Masya Allah, kamu itu sudah kamu itu sudah menjalankan kekhalifaan dengan sangat adil. Yang kedua, kamu itu kalaupun mati, kamu akan mati syahid. Ya. Habis itu keluar. Tapi Umar bin Khattab, dia lihat orang itu ketika dia keluar, celananya menutupi mata kaki. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, tolong panggil lagi orang itu ke sini. Habis itu nasihati, tolong celanamu kamu angkat ke atas, jangan isbal, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab urusan-urusan begitu itu dia anggap perkara yang penting gitu, ya. Karena itu dianggapnya mungkar, perbuatan mungkar dalam keadaan dia sudah sakaratul maut, ya. Dia masih sempat untuk panggil orang itu masuk lagi sini. Setelah dia keluar, untuk disuruh celananya itu diangkat di atas mata kaki, jangan sampai ya dia tidak menegur gitu, ya, membiarkan ada kemungkaran yang dia lihat lalu kemudian dia biarkan. Jadi ini diantara contoh-contoh bahwa Umar bin Khattab saat itu kalau ditusuk banyaklah keluar itu, ya, bukan sedikit, ya, 2-3 tetes tapi banyak gitu, apalagi ditusuknya itu berkali-kali, bukan cuma sekali saja. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lanjutkan salat subuhnya sampai selesai. Namun ya seperti di kitab Sahih Fiqh Sunnah itu mengatakan karena ini sudah ijma, ya kita nggak bisa lagi, karena ijma itu dalil mengatakan bahwa darah itu dihukuminya najis, tapi ya kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak maka membatalkan wudu. Gitu kesimpulan para ulama terkait masalah darah. Maka di sini pun di mazhab Imam Ahmad pun mengakui hal itu, ya, bahwa darah itu dihukumi najis secara ijma, namun kalau hanya sedikit maka dia dimaafkan. Kemudian berikutnya asalis, perkara yang ketiga di antara pembatal wudu, zawalul akli, hilangnya akal. Wa huwa nau'an, itu 2 macam. Apa itu? Satu, an-naum. Yang kedua adalah di sini disebutkan yang kedua adalah zawal akli bi jununin au igma au sukrin. Hilangnya akal gara-gara dia itu gila, atau dia pingsan, atau dia mabuk. Jadi hilang akal sebabnya 2. Satu, tidur. Dan urusan tidur ini banyak penjelasan para ulama tentang masalah tidur ini, ya. Disebutkan di sini an-naum liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahi, mata itu pengunci lubang dubur. Ya, artinya kalau orang itu masih tersadar, kalau ada keluar dia rasa, tapi kalau dia tidur ada keluar dari lubang duburnya itu enggak terasa, dia tidak terasa. Karena ada kadang-kadang orang tidur kentut-kentut, ya kan, kamu kentut semalam, mana ada, ya kan. Enggak ada saya kentut semalam, ya, berarti dia enggak rasa karena dia tidur. Wali anna an-nauma huwa mazillatul hadas, ya, maka tidur itu adalah menjadi penyebab seseorang keluar kentut, ya. Faqama maqamahu, maka oleh karenanya bukan kentutnya yang menjadi masalah, tapi tidurnya. Maka siapapun yang tidur dianggap batal wudunya, karena tidur itu menjadi penyebab mudahnya seseorang kentut tanpa terasa. Wala yakhlu min arba'ati ahwal. Ini tidur ini ada 4 keadaannya katanya. 1, an yakuna muttaji'an ala shikkihi atau muttaki'an atau mustalqiyan mu'tamidan ala syai' fayanqudu qaliluhu wa katsiruhu. Tidur ini tergantung modelnya. Kalau model tidurnya itu adalah berbaring ke kiri atau ke kanan, ya, maka atau dia muttaki'an ini nyandar, ya, tidurnya nyandar,
au mustalqiyan, atau dia itu menghadap ke bawah, apa itu, tengkurap, ya, au mu'tamidan ala syai', atau dia bersandar pada sesuatu, ya, fayanqudu qaliluhu wa kasiru. Saat itu kalau dia tidur sedikit atau banyak tidurnya batal. Ya, kalau tidur aja sedikit gitu batal wudunya. Tuh. Ini keadaan yang pertama. Kemudian berikutnya, ya, asari an yakuna jalisan ghaira mu'tamidin ala syai'. Dia duduk ghaira mu'tamidin ala syai', tapi dia dalam keadaan duduk tapi dia tidak bersandar pada sesuatu. Jadi dia duduk duduknya bersila kayak gini nih. Maka fala yanqudu qaliluhu, tidurnya sedikit-sedikit itu tidak batal, nanti banyak baru batal. Ya, kalau hanya gini enggak batal itu. Apa sebabnya? Sebabnya lubang pantatnya tertutup gitu. Sehingga kalau hanya sedikit itu enggak akan keluar itu. Tapi kalau banyak lama ngorok dia, ini ada kemungkinan keluar enggak terasa gitu. Baik. Sebutkan lima rawa Anas ibnu Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna ashabar Rasulullah kanu yantaziruna al-isya fayanamuna qu'udan summa yusalluna wa la yatawadda'un. Anas bin Malik menceritakan bahwa ada banyak sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu, mereka duduk di masjid menunggu salat isya sambil tidur. Lalu ketika iqamat, mereka pada bangun langsung salat. Bahkan di antara mereka ada yang disebut ngorok-ngorok gitu, bunyi dah mengorok. Tapi karena duduknya mutamakin istilahnya, duduknya itu kokoh gitu, dia tidak miring-miring, maka karena dianggap sedikit tidurnya, maka tidak batal. Kemudian asnalis al-qaim, orang yang berdiri, ya. Fihi riwayatani, ada dua riwayat. Awaluhuma ilhaquhu bihalatil julus. Orang yang tidur berdiri ini disamakan dengan orang yang duduk. Ya, kalau dia berdirinya tegak maka enggak. Tapi kalau berdirinya miring-miring, bersandar-bersandar, maka ini batal gitu ya. Kemudian keadaan yang ketiga, ar-raqi was-sajid, orang yang rukuk dan sujud. Kira-kira gimana kalau rukuk dan sujud itu? Ini sangat memungkinkan ya. Ya, maka sedikit atau banyak pun ini batal ini. Karena kalau rukuk ini terbuka bagian belakang ini, ataupun sujud, ya sangat mudah keluar angin itu gitu kan. Jadi ini untuk kondisi-kondisi tidur yang membatalkan wudu. Walaupun di antara para ulama ada yang mengatakan mutlak. Pokoknya kalau mutlak tidur, pokoknya batal gitu. Batal. Ada juga seorang ulama menceritakan gini. Dulu saya itu berpendapat kalau duduk dalam keadaan tegak gitu, tidurnya mutamakin seperti duduk bersila di masjid, itu dulu saya berpendapat tidak batal gitu, kalau tidur gitu tidak batal. Tapi saya pernah sholat Jumat, kata dia, di samping saya itu duduk bersila, tidur dia, kentut dia. Habis itu saya tanya, pergi kamu wudhu, kamu kentut tadi? Dia bilang enggak gitu. Maka pada saat itu saya merubah pendapat saya, mengatakan pokoknya kalau tidur bentuk apapun duduknya, kamu pergi wudhu ya, karena kamu tidak tahu ya di saat kamu tidur itu apakah keluar atau tidak. Jadi lebih baiknya gitu ya. Ya, lebih baiknya orang kalau tertidur ya pergi wudhu saja. Ya, itu lebih meyakinkan ya diri kita daripada ternyata tadi kentut saat tidur karena enggak ada yang dengar ya. Enggak ada yang dengar kita kentut, akhirnya kita rasa tidak kentut gitu kan. Kemudian salat ya tak sahlah salat kita. Kemudian yang keempat, lamsuz zakar biyadihi, menyentuh kemaluan dengan tangan ya. Kalau dengan kaki enggak apa-apa. Ya, ini hanya berlaku untuk tangan saya. Itu pun tangannya sampai di sini saja. Dikatakan oleh para ulama sampai pergelangan. Jadi kalau kena siku enggak apa-apa. Atau lengan gini enggak apa-apa, kalau kena lengan enggak apa-apa, tapi kalau kena tangan ini, baik itu atasnya ataupun bawahnya sampai sini, ini batal wudu. Maka disebutkan fihi salasu riwayat, dalam masalah ini ada 3 riwayat. Riwayat pertama, la yangqut,
tidak batal. Ini riwayat pertama. Rawa Qais ibnu Talq. Ini hadisnya Qais bin Talq. Dia mengatakan an abihi, dari ayahnya, yakni dari Talq, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rajul. Nabi pernah ditanya tentang laki-laki yamassu farjahu wa huwa fi shalah. Dia menyentuh kemaluannya di saat salat. Faqala, maka Nabi mengatakan, hal huwa illa bid'atun minka. Itu juga kan bagian dari anggota tubuhmu. Artinya menyentuh kemaluan dan menyentuh tangan sama saja kan? Karena sama-sama anggota tubuh. Ini memberikan makna bahwa tidak batal. Naam. Lalu sahahu Tahawi wa ghairuhu wa dha'afahu Syafi'i wa Ahmad. Wa qala Abu Zur'a Qais la taqumu bi riwayati hujjah wa qila mansukh. Ya, namun hadis ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Bagi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan dhaif. Berarti ini enggak dipakai kalau dia bagi dia dhaif. Ada yang mengatakan mansukh. Ini mansukh. Ya, kemudian yang kedua yangqut. Riwayat yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan. Ya. 5 rawat Busrah bin Sufwan. Ini berdasarkan hadisnya Busrah bin Sufwan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ini jelas ya, sharih gitu. Artinya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu, berarti batal. Qala Ahmad huwa hadisun sahih. Imam Ahmad mengatakan hadis ini sahih. Nah, warawa Abu Hurairah nahwahu, juga Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang sama. Kalau tadi kan dari Busra bintu Safwan. Kalau riwayat lain Abu Hurairah, ya. Wa huwa mutaakhir an hadis Talq. Hadis ini hadisnya Talq tadi itu lebih awal. Ini terakhir. Berarti bisa kita katakan hadis ini memansuhkan yang sebelumnya, ya. Kemudian lianna hadis talaq annahu qadima wa hum yu'assisuna al-masjid. Hadis talaq ini disebut di saat pembangunan masjid, artinya awal-awal hijrah ke Madinah. Nah, kemudian hadisnya Abu Hurairah itu masuk Islam ketika Fathu Khaybar. Khaybar ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Berarti kan menunjukkan bahwa lebih dahulu hadisnya talaq daripada hadisnya Abu Hurairah. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan hadisnya talaq tadi mansukh. Hadisnya Abu Hurairah ini yang berlaku karena dia belakangan. Nah, taib. Kemudian riwayat as-salisa, riwayat yang ketiga adalah idza qusida ila massihi naqada. Apabila sengaja untuk dipegang, ya, ada maksud untuk memegangnya, maka membatalkan. Wala yanqudu min ghairi qasdin, dan dia tidak batal kalau tidak sengaja. Tidak sengaja. Li'annahu lamsun, karena ini maksudnya lamsun. Falam yanqud min ghairi qasdin, maka dia tidaklah batal kalau tidak disengaja. Jadi bahasanya kan man massa wa man lamasa. Ini beda artinya. Massa itu artinya menyentuh dengan sengaja. Kalau lamasa menyentuh tapi tidak sengaja. Maka ada perbedaan bahasa. Ya, bahasa Nabi ketika menjelaskan menyentuh kemaluan itu batal, bahasanya massa. Massa. Dan massa itu artinya sengaja dipegang gitu. Kalau lamasa itu mungkin dia mau pegang yang lain tapi kebetulan tersentuh gitu. Jadi tidak sengaja. Dan ini kata beliau, ini namanya menjamak dua hadis yang ada. Hadisnya Talq dan hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah membahasakan masa. Kalau hadisnya Talq tadi lamasa. Ya, karena dia sholat, disebutkan dari riwayat yang lagi itu digaruk gitu. Ada gatal gitu, digaruk, kesentuh pula kemaluannya situ. Ya, bagaimana hukumnya yang begitu-begitu? Maka Nabi SAW katakan itu juga kan bagian dari anggota tubuhmu. Jadi sepertinya riwayat yang ketiga ini yang dikuatkan, yaitu kalau sengaja dipegang batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Karena sebetulnya ya menyentuhnya itu sebetulnya nggak ada masalah gitu ya. Tapi
gara-gara menyentuh bisa keluar hadas, hadas. Ya, kalau dipegang-pegang, disengaja diremas-remas, ya mungkin keluar nanti mazinya kan, batal lah dia. Maka sama saja tadi dengan tidur itu. Tidur itu sebetulnya bukan pembatal wudu, tapi karena kalau tidur tidak terasa, kalau tidur bisa menyebabkan keluar kentut tidak terasa, maka akhirnya tidurnya yang dijadikan sebagai pembatal. Ini pun sebetulnya keluar hadasnya yang menjadi pembatal, tapi karena dipegang-pegang itu menjadi penyebab keluarnya hadas itu. Ya, maka oleh karenanya dibedakan antara sengaja dengan tidak sengaja. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Ini pendapat yang ketiga ini yang menjadi yang dikuatkan. Baik. Al-khamis an tamussa basyaratu basyara unsa wa fihi salasu riwayat. Yang kelima adalah menyentuh kulitmu menyentuh kulit wanita. Ya, kulitmu menyentuh kulit wanita, ya. Wa fihi salasu riwayat. Dalam masalah ini ada 3 riwayat. Riwayat pertama yang kudu bi kulli hal. Pendapat pertama, menyentuh wanita batal secara mutlak. Siapapun wanitanya, wanitanya batal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini mutlak ya. Kapan menyentuh wanita maka batal. Dan ini penafsiran Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa menyentuh kulit wanita hukumnya membatalkan wudu. Beda dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ayat ini ditafsirkannya berjima. Ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud menafsirkannya menyentuh. Kemudian riwayat yang kedua mengatakan la yanqut bihal, tidak membatalkan sama sekali. Berarti dia mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Karena maksudnya menyentuh Ibnu Abbas berjima. Jadi kalau menyentuh biasa enggak ada masalah. Juga riwayat dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mencium Aisyah dan sebagian istrinya yang lain. Summa sholla, kemudian sholat. Walam yatawadda, dan Nabi tidak berudu. Bahasa Aisyah itu, Nabi tidak berudu, ingin dia jelaskan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Bukan hanya sekadar ingin menceritakan kalau Nabi itu romantis, suka cium istrinya. Kalau mau keluar rumah cium istri, ya kan? Tapi sebagian ulama ada juga yang menyorot dari sisi itu, bahwa Nabi itu orangnya romantis. Bentuk romantisnya, Nabi kalau setiap mau keluar rumah, dia cium dulu istrinya. Tapi Aisyah menyampaikan hadis ini sepertinya bukan itu yang mau diceritakan. Bukan romantisnya Nabi, tapi ingin menjelaskan hukum kalau laki-laki menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, karena Nabi mencium saya lalu pergi sholat tanpa wudu. Nah. Kemudian riwayat yang ketiga, ya, wa huwa zahirul mazhab annahu yanqut, ya, idza kana li syahwa wa la yanqut li ghairi syahwa. Riwayat ketiga dan ini yang muktamad, ini yang dikuatkan dalam mazhab Hambali, yaitu kalau menyentuhnya dengan syahwat batal. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Tapi urusan syahwat ini kan enggak tahu kita, urusan isi hati gitu, hati. Jam'an bainal ayat wal khabar, ya, untuk menjamak antara ayat dengan hadis, mengkompromikan. Gimana cara mengkompromikan? Ayat mengatakan batal, hadisnya Aisyah mengatakan tidak batal. Akhirnya dibuatlah caranya gimana supaya bisa dipakai dua-duanya, yaitu dengan mengatakan bahwa kalau disentuh dengan syahwat batal, kalau tak disentuh dengan syahwat tidak batal. Tapi kalau mencium istri itu mungkin syahwat, mungkin tidak gitu kan. Nabi itu di saat mencium Aisyah pakai syahwat apa enggak gitu. Kan enggak kita tahu gitu kan. Maka dari mana datangnya syahwat itu? Kok tiba-tiba syahwat dijadikan sebagai penyebab gitu kan, penyebab batalnya. Maka kalau penjelasan para ulama yang lain, ya dua saja tadi, imam membatalkan atau tidak membatalkan sama
sama sekali. Ya, tapi kalau menyentuh dalam mazhab Syafi'i itu batal. Tapi ada dikecualikan juga, kecuali istri dan mahramnya. Kalau enggak mahram maka dan juga anak kecil, ya, jadi dikecualikan mahram, istri dan anak kecil. Kalau istri bukan mahram ya, istri itu bukan mahram karena boleh kita nikah sama dia. Jadi 3 yang dikecualikan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan pengecualiannya ini dari mana pula ada pengecualiannya? Dalilnya hanya satu. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Kata-kata wanita di situ siapapun gitu. Siapapun. Maka ada di antara para ulama yang membanding-bandingkan antara tafsirnya Ibnu Abbas dan tafsirnya Ibnu Mas'ud. Kalau 2 orang itu berselisih dalam menafsirkan ayat, maka kita lebih menguatkan tafsirnya Ibnu Abbas karena dia yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, doa, ya Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajarkan dia takwil. Takwil maksudnya tafsir, dan memang Abdullah bin Abbas sangat dalam ilmu tafsir. Kemudian berikutnya ya, nomor 6, ar-riddatu anil Islam, ya. Dia murtad dari Islam, maka otomatis wudunya batal. Kemudian yang ke-7, aklu lahmi al-jazur, makan daging onta. Ya, untung enggak ada onta di Indonesia, jadi insyaallah jauh lah ini. Ya, kecuali kalau pergi umrah dapat daging onta, ya, maka wajib wudu setelah makan itu karena wudunya batal. Nabi SAW pernah ditanya, ya, apakah kami berwudu setelah makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta, kalau kamu mau berwudu, jika kamu tidak mau enggak apa-apa. Kemudian ditanya lagi, apakah kami berwudu dari makan daging onta? Nabi SAW mengatakan, na'am, tawadda min luhumil ibil. Iya, kamu harus berwudu setelah makan daging onta. Maka dengan itu ya dijadikan dalil oleh para ulama, makan daging onta membatalkan wudu. Wa man tayaqqana, kemudian terakhir, wa man tayaqqana tahara, siapa yang yakin dia telah bersuci, wa syakka fil hadas, lalu kemudian setelah itu dia ragu-ragu sudah batal belum, ya, atau sebaliknya, au tayaqqana al hadas, dia itu sudah batal, kemudian syakka fit tahara, dia ragu-ragu sudah wudu belum, ya. Fahuwa ala ma tayaqqana minhuma, maka kondisinya di sini kembali kepada yang yakin, yang jelas. Contoh, kita ini sudah wudu. Setelah wudu, kita mungkin kemana jalan gitu kan. Pas mau sholat, saya tadi udah batal belum, ya? Batalnya itu kan ragu-ragu. Wudunya jelas kan? Berarti kita masih kembali ke wudu. Udah, nggak apa-apa, sholat aja. Ya, karena wudunya jelas. Saya sudah wudu tadi. Yakin? Iya, yakin saya sudah wudu. Sekarang udah batal belum? Itu saya nggak tahu. Maka ini kembali ke yakin. Apa yang yakin? Wudu. Berikutnya, tadi udah kentut. Iya, sudah kentut tadi. Kemudian ragu-ragu, udah wudu belum? Itu dia. Saya udah wudu belum, ya? Ini wudu kembali. Karena yakinnya belum wudu. Jadi kalau ada ragu-ragu, udah wudu belum? Itu dia, saya entah. Udah wudu enggak tadi, ya? Itu pergi wudu ulang. Tapi kalau ragu-ragunya, saya tadi itu udah kentut belum, ya? Emang kamu udah wudu? Udah. Tapi ragu-ragu saya, kayaknya tadi kentut, ya. Udah, nggak usah diperhatikan kentutnya itu. Ya, pergi aja sholat karena dia sudah yakin dia telah berwudu. Ini maksudnya. Jadi dia dikembalikan kepada yang yakin. Naam. Ini sampai di sini 7 masalah yang menjadi pembatal wudu. Namun ada beberapa hal tadi seperti menyentuh wanita itu ada 3 riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, ya, dan yang dikuatkan kalau pakai syahwat, ya. Tapi itu pun ada sebetulnya bantahan-bantahan para ulama tentang masalah itu. Maka saya lebih condong kepada pribadi, ya, condong kepada pendapat yang kedua, yaitu tidak membatalkan dan menggunakan dalil tafsirnya Ibnu
Abbas. Tafsirnya Ibnu Abbas. Karena kalau kita lihat ayat itu, ya, itu menyebutkan tentang masalah tayamum sih sebetulnya ayatnya, masalah tayamum, bahwa kalau kamu datang buang air, kan batal wudu itu, ya, atau kamu menyentuh wanita, lalu kamu tidak temu air, maka tayamumlah. Ayat ini kalau menyentuh wanita itu diartikan menyentuh begini, berarti kan tayamum hanya mewakili hadas kecil. Hanya mewakili hadas kecil. Tapi kalau bersentuhan di situ diartikan berjima, maka mewakili dua hadas. Tadi buang air besar, buang air kecil itu kan urusan wudu itu ya. Kalau berjima urusan mandi. Maka kalau kamu habis berjima lalu kemudian tidak menemukan air, boleh tayamum. Tadi juga kalau kamu habis buang air besar, buang air kecil, kamu tidak ketemu air, kalau mau sholat boleh kamu tayamum. Berarti kamu mewakili dua-duanya. Dan itu lebih tepat ya penafsiran daripada Abdullah bin Abbas daripada penafsiran Abdullah bin Mas'ud. Nah, juga ditambah dengan dalilnya Aisyah bahwa Rasulullah menyentuh saya, ya, mencium saya, dan setelah itu pergi sholat tanpa wudu. Berarti menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, karena ayat yang di dalam ayat itu hukumnya umum, wanita siapapun. Nah, ini terkait masalah pembatal wudu. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Nah, kalau sama menantu iya, mertua dengan menantu. Mertua dengan menantu itu mahram. Mahram ya. Jadi nggak boleh kita nikahi istri kita gitu kan. Nah, itu mahram. Menurut mazhab Syafi'i tidak batal kalau menyentuh mahram, karena walaupun tadi ya, kita katakan mazhab Syafi'i itu menyentuh wanita batal, tapi ada yang dikecualikan. Pertama istri, kedua mahram, ketiga anak kecil. Maka mantu itu masuk dalam kategori mahram. Kalau cucunya? Cucu mahram. Mahram enggak? Iya. Istri dari cucu kita? Istri Dari cucu. mahram. Kalau kakek ya? Iya, kakek. Ya. Mahram. Jadi bapak ke atas itu mahram. Jadi bapak wa in ala. Jadi kakek dan seterusnya ke bawah itu mahram. Kalau satu jurusan gitu, jangan belok begitu ya. Kalau belok nanti ke saudara, itu belok dia. Tapi kalau satu jurusan ke atas, dari kakek ke bapak ke anak ke cucu, itu satu jurusan, itu mahram semuanya. Nah. Baik, ada lagi? Ya. 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 Taib. Itu tapi keluar lewat depan kan? Iya. Apapun yang keluar dari depan atau belakang, maka batal. Batal. Itu sudah final itu. Apapun yang keluar, baik yang sering ataupun yang jarang keluar, kalau lewat dua jalur itu batal. Batal. Nah. Ini misalnya ada telapak kaki, dia itu sakit Ustaz, sampai berlubang, terus ada nanah dan darahnya. Terus itu kayak mana kita sholatnya itu kalau ada darah dan nanahnya misalnya mengalir atau enggak? Habis mengalir itu kita bersihin, terus kita tutup, terus kita sholat gitu. Itu boleh atau enggak? Nah, itu dianggap sedikit, tidak banyak. Jadi kalau seandainya sudah dibersihin kemudian dia tutup gitu, kemudian dia usap di luarnya karena nggak bisa dicuci, maka tidak mengapa.
tidak mengapa. Jadi itu dimaafun, ya, dimaafkan yang sedikit seperti itu. Nah. Ya. Ya. Muntah. Hah? Muntah. Muntah. Muntah tidak membatalkan wudu. Cuma sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya berwudu kembali. Jadi ada memang hadisnya bahwa Rasulullah SAW pernah muntah lalu kemudian berwudu. Tapi kan itu perbuatan. Maka para ulama mengatakan selama itu perbuatan Nabi, maka tingkatannya hanya sunnah. Beda kalau Nabi muntah lalu kemudian mengatakan siapa yang muntah hendaklah berwudu, itu perintah namanya. Tapi ini riwayat yang ada Nabi pernah muntah lalu kemudian berwudu. Maka para ulama mengatakan, ya, orang yang muntah, ya, tidak batal wudunya, cuma sunnah hukumnya berwudu kembali. Kalau seandainya dia tidak berwudu maka tidak batal. Nah. Ya? Saudara tiri itu yang bagaimana? Ada hubungan darahnya enggak? Nah, kalau nggak ada hubungan darahnya nggak ada. Nah, ya, kadang-kadang saudara tiri ini saudara sebapak, saudara seibu. Kalau saudara sebapak, saudara seibu, berarti kan mahram, kan ada jalur darahnya gitu. Tapi kalau ayah dan ibu dari orang lain, itu enggak. Jadi umpamanya ayah kita ini menikah dengan janda yang punya anak. Anak-anaknya ini dia tidak mahram. Tapi kalau setelah menikah ayah dan bapak sama perempuan itu menikah kemudian ada anak, ini namanya anak seayah. Ya, nah. Itu sudah saudara namanya. Saudara seayah atau saudara seibu. Nah. Anak susuan itu mahram. Dengan semua anak dari ibu itu yang disusui. Jadi umpamanya anak ini menyusu kepada seorang ibu, ya, seorang wanita, maka semua anaknya ibu yang ini itu dan keluarga ibu ini itu mahram. Jadi bapaknya ibu ini, saudaranya ibu ini, suaminya ibu ini mahram semuanya. Karena sama kedudukannya dengan nasab, seakan-akan ini anak aslinya gitu. Sehingga suaminya bapaknya kan, pamannya, saudara ibu ini kan berarti kan pamannya gitu kan, ayah, kakeknya gitu. Jadi yuhramu minan nasab, yuhramu minar ridha, ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan pada nasab. Kecuali satu, yaitu mewarisi enggak. Sekali ini minimal 5. Ya. Jadi minimal 5 kali baru jadi saudara. Nah. Jadi paling tidak ada ayat katanya mansuh asyru rada'at, awalnya 10. Kemudian dimansuh menjadi 5. Jadi minimal 5. Nah. Dan umur anak itu enggak boleh lebih dari 2 tahun. Ya, kalau sudah lewat dari 2 tahun maka tidak berlaku lagi ibu susuan. Ada pernah terjadi namanya Salim di masa Nabi SAW, udah besar, nyusu dia. Karena dia bilang, ini saya repot dengan Salim ya Rasulullah. Ya, dia sudah besar dan dia tidak bisa saya berpisah darinya. Gimana dia tinggal di rumah saya? Gimana nih? Maka kata Nabi SAW, susui dia. Ada di antara para ulama yang mengatakan itu khusus, pengkhususan. Ada yang mengatakan mutlak. Ya, pokoknya kalau mau jadi mahramnya susui. Caranya gimana? Jangan disuruh langsung. Diperahkan gitu. Diperah gitu, banyak-banyak tuh gelas gitu nah minum. Naam. Jadi tapi yang menjadi patokan para ulama itu, jumhur ulama mengatakan hanya boleh di bawah umur 2 tahun. Di atas 2 tahun enggak boleh lagi. Karena memang pada saat itu ketika dia di bawah umur 2 tahun, air susunya itu akan menjadi betul-betul menjadi makanan dan akan tumbuh kepada dagingnya gitu. Beda dengan yang sudah lebih dari 2 tahun, ya artinya dia sudah makan, jadi memang dia masih butuh susu tapi enggak begitu
penting lagi bagi dia. Dia sudah pindah ke makanan. Nah, Sekarang kan banyak itu yang ibu-ibu misalnya susunya diberatkan dikasih sama anak-anak sedangkan sama anak-anak temannya itu berlaku juga nggak itu? berlaku. Berlaku juga. Berlaku. Jadi harus didata itu siapa. Macam Bang Asi. Bang Asi ini para ulama ya mengatakan tidak boleh kalau tidak didata siapa ini asinya siapa, karena nanti akan terjadi mahram-mahram itu yang tidak jelas. Nanti takutnya di kemudian hari mereka menikah gitu, akhirnya tak jelas ya siapa yang pernah nyusu sama dia. Nah, jadi kalau mau ya harus jelas sama ibu siapa. Ya nanti jelas, nanti kasih tahu itu susuanmu nah ya. Karena dulu pernah ngambil asinya gitu. Taib, naam. Nah, najis. Taib. Masalah kaos kaki yang najis, kalau dia najis nggak bisa lah, ya kan? Kalau dia najis tak bisa kita pakai karena kita sholat dalam keadaan ya memakai pakaiannya yang najis. Tapi kalau hanya ragu-ragu, nggak yakin gitu ya, ya maka kita kembali kepada yang yakin bahwa kaos kaki yang kita pakai itu kan aslinya suci ya. Nah, kalau najis itu ragu-ragu, ya berarti kita nggak usah peduli ragu-ragu itu, kita pakai saja, pakai saja. Tapi kalau kita betul-betul yakin kalau kaos kakinya itu najis, ya sudah, berarti najis nggak bisa dipakai. Naam. Makanya tadi bagaimana dengan sepatu itu yang dibilang sepatu kan dipakai kemana-mana itu. Makanya sepatu ini kalau mau dipakai sholat itu bawanya mesti diusap-usap dulu ke tanah, karena cara membersihkan telapak sandal, telapak sepatu dari najis itu digosok-gosokkan ke tanah. Nah, tapi kalau kain kan mestinya dicuci kalau kain. Nah, maka bagusnya kalau pakai sepatu, pakai kaos kaki plus pakai sepatu, aman tuh kaos kakinya gitu ya. Jadi sepatunya aja ya kalau kena najis masuk WC ya sepatunya aja yang mungkin terkena. Nah. Nah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita sampai pada pembatal wudu. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang masalah mandi. Mandi dan masalah mandi juga ini banyak masalahnya. Ya, banyak masalahnya. Ya, wudu banyak masalahnya, mandi banyak masalahnya, maka memang perlu untuk kita selalu ulang-ulang pembahasan ini agar betul-betul kita yakin bahwa kita sudah dalam keadaan suci. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.